Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai desa dan kota, mulai dari perbedaannya, zona interaksi desa dan kota, hingga ke teori titik henti, contoh soal serta pemecahannya. Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat atau pemerintahan tersendiri. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu. Dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain, suatu pedesaan masih sulit untuk berkembang. Bukannya mereka tidak mau berkembang, tetapi suatu hal yang baru terkadang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh leluhur mereka. Ciri-ciri masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat pedesaan, yaitu kehidupan di desa, masyarakatnya masih memegang teguh keagamaan atau adat dari leluhur mereka. Warga pedesaan lebih condong saling tolong-menolong, tidak hidup individualis. Warga pedesaan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani. Fasilitas-fasilitas masih sulit ditemukan di pedesaan. Warganya masih sulit untuk menerima hal baru atau mereka tertutup dengan hal-hal yang baru. Kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat, dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya, dari beberapa pendapat secara umum dapat dikatakan kota mempunyai ciri-ciri mendasar yang sama. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah atau lingkungan komunitas tertentu dengan tingkatan dalam struktur pemerintahannya. Interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona. Pengaruh pada setiap zona ini dipengaruhi oleh jarak zona ke pusat kota. Makin jauh dari pusat kota, maka interaksinya makin lemah. Menurut Bintaro, wilayah zona interaksi desa kota terbagi menjadi 6 zona. Yang pertama ada city, identik dengan kota atau pusat kegiatan. Kota adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. Yang kedua ada suburban, atau subdaerah perkotaan adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Wilayah suburban menjadi tempat tinggal para pengelaju atau pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. Yang ketiga ada suburban fringe, atau wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan daerah peralihan antara kota dengan desa. Yang keempat ada urban fringe, atau daerah perkotaan terluar adalah wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri sifat mirip dengan wilayah kota, kecuali inti kota. Yang keempat ada rural urban fringe, atau daerah batas desa kota adalah jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang keenam ada rural atau pedesaan adalah suatu wilayah yang menitikberatkan pada sektor pertanian atau kehidupan agraris. Interaksi desa dan kota merupakan hubungan yang saling mempengaruhi antara wilayah desa dan kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan. Interaksi desa dan kota akan berpengaruh terhadap kemajuan kedua daerah tersebut. Nah, interaksi desa kota sangat ditentukan oleh daya tarik kedua wilayah tersebut, baik dari desa maupun dari kota, yang difasilitasi oleh adanya sarana interaksi, yaitu jaringan transportasi dan sarana transportasi. Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor terjadinya interaksi antara desa dan kota, di antaranya Regional complementarity atau adanya wilayah yang saling melengkapi, transferability, kemudahan perpindahan dalam ruang, intervening opportunity, tidak adanya kesempatan untuk berintervensi. interaksi dua wilayah yang berbeda
akan berpengaruh kepada masing-masing wilayah yang akan menimbulkan perubahan. Besar kecilnya pengaruh tersebut bergantung kepada jumlah penduduk, jarak, dan sarana pendukung. Dampak interaksi desa dan kota dapat dirasakan di desa maupun di kota. Dampak-dampak tersebut diantaranya Interaksi desa kota bagi desa. 1. Meningkatkan taraf pendidikan. 2. Informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat. 3. Pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas. 4. Meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan berteknologi tepat guna. 5. Meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Manfaat interaksi desa kota bagi kota. 1. Tercukupnya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa. 2. Jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah. 3. Produk-produk kota dapat dipasarkan di desa. 4. Peluang untuk berwirausaha yang luas. Teori titik henti, rumus dan contoh soal dikemukakan oleh W.J. Reinli. Titik henti suatu wilayah dapat diketahui melalui pendekatan perbandingan antara jarak dua wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dibagi jumlah penduduk yang lebih sedikit. Penentuan titik henti suatu fasilitas ditentukan jaraknya dari kota yang berpenduduk paling sedikit. Hal ini untuk menyeimbangkan jumlah penduduk di kedua kota tersebut. Teori ini digunakan untuk yang pertama, menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi, contohnya pasar, SPBU, ataupun shopping center. Yang kedua, menentukan lokasi sarana kesehatan, contohnya rumah sakit ataupun klinik. Yang ketiga, menentukan lokasi sarana pendidikan, contohnya sekolah, kampus, atau pusdiklat. Rumusnya, TH sama dengan D dibagi 1 tambah akar P banyak per P sedikit. D yaitu jarak kedua kota, P banyak yaitu jumlah penduduk terbanyak, P sedikit yaitu jumlah penduduk sedikit. THAB sama dengan JAB dibagi 1 plus akar PAB per PAB. THAB yaitu jarak lokasi titik henti kota A, JAB yaitu jarak antara kota A dan B, PA yaitu jumlah penduduk kota yang lebih besar A, PB jumlah penduduk kota yang lebih besar yang lebih kecil B. Baik, saya Rizky Padilah akan menjelaskan contoh soal dari teori titik henti. Baik, contoh soalnya, kota A berpenduduk 320.000 jiwa dan kota B berpenduduk 20.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut adalah 25 km. Pendirian rumah sakit di antara kedua kota tersebut yang paling tepat adalah pada jarak. Oke, kita langsung jawab saja. Diketahui PA adalah 320.000 jiwa dan PB 20.000 jiwa. D adalah jarak antara kota A ke kota B, yakni 25 km. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus yang tadi. TH sama dengan D per 1 plus akar PA per PB. D adalah 25 dan PA PB kita sederhanakan menjadi akar 320 per 20 yang hasilnya 25 per 1 plus akar 16. Akar 16 yakni 4 dan hasilnya 25 per 5 dan hasil akhirnya 5. Jadi titik henti kedua kota tersebut adalah 5 km dari kota dengan penduduk yang lebih sedikit, yang adalah kota B. Jadi pendirian rumah sakit yang tepat berada di 5 km dari kota B. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.